Sekarang kita langsung belajar firman, saudara. Seri khotbah yang luar biasa, New Deep in the Holy Spirit. Jadi kedalaman yang baru di dalam Roh Kudus. Saya percaya ini sesuatu yang luar biasa. Roh Kudus itu faktor utama dalam seluruh kehidupan kita. Apalagi kita hamba-hamba Tuhan. Tanpa Roh Kudus semuanya bisa enggak ada artinya, saudara. Tapi dengan Roh Kudus semua yang tidak berarti bisa menjadi berarti, saudara. Semua yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, saudara. Jadi Tuhan sedang ngajak kita masuk ke dalaman yang baru bersama Roh Kudus. Kalau dulu belum kita mulai, sekarang masuk ke dalaman bersama Roh Kudus. Masuk perjalanan bersama Roh Kudus. Yang sudah, saudara, masuk lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Dan waktu saudara masuk lebih dalam, ya ke dalam Roh Kudus, saudara akan mengalami karya Tuhan yang lebih lagi. Lebih lagi. Lebih lagi. Lebih lagi. Karya Tuhan jadi nyata dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah berkarya, kalau Tuhan yang berkarya, tidak ada yang mustahil. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Hari ini saudara tibanya tenggelam sepenuhnya. Katakan bersama-sama. Tenggelam sepenuhnya. Sekali lagi saudara. Tenggelam sepenuhnya saudara. Ya, Yesaya 47 ayat yang kelima. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, ya, di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sudah menjadi sungai besar sehingga aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sungguh meninggi sehingga orang dapat berenang. Ya, akhirnya harus berenang, saudara. Satu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Seberang biasa nggak bisa, pasti akan hanyut oleh aliran air yang luar biasa. Kita sudah belajar, saudara. Ya, Yesaya diajak penglihatan di padang gurun yang gersang. Ada bait Allah, dan ternyata dari dalam bait Allah keluar aliran air, itu saudara. Lalu oleh malaikat diukur 1000 hasta, saudara. Lalu Yeskiel disuruh, ayo ikuti, masuk lebih dalam. Dan ternyata diikuti terus 1000 hasta, pergelangan kaki tingginya. Diukur 1000 hasta lagi, ikuti lagi, ya, ke tempat yang lebih dalam. Setinggi lutut, saudara. 1000 hasta lagi, saudara. Setinggi pinggang, saudara. 1000 hasta lagi. Lalu ayat yang kita baca tadi, ternyata sudah menjadi sungai yang besar, yang tidak bisa diseberangi. Dan dia tidak bisa, ya, melangkah lagi kecuali harus berenang, itu saudara. Jadi aliran itu makin dalam, ya, sungai itu makin dalam, sungai itu makin dalam, sungai itu makin dalam, saudara. Ya, alirannya makin deras, saudara, makin deras, saudara. Sehingga dikatakan saat itu sudah nggak bisa lagi berjalan seperti itu, saudara. Nah, ini kita bisa petik pelajaran yang pertama. Tuhan mau melatih kita dari tidak bisa menjadi bisa. Saya ulangi dulu ya. Tuhan mau melatih kita. Katakan 1, 2, 3. Tuhan mau melatih kita. Karena sudah melatih kamu. Melatih kamu. Melatih saya. Melatih kita semua. Beri tepuk tangan yang mau melatih kita. Nah, bagaimana Tuhan melatihnya, saudara? Dari tidak bisa menjadi bisa. Katakan, dari tidak bisa menjadi bisa. 1, 2, 3. Dari tidak bisa menjadi bisa. Tuhan itu mau melatih kita, ya, dari yang tidak bisa menjadi bisa, saudara. Dulunya tidak bisa, karena dilatih oleh Tuhan, akhirnya menjadi bisa, saudara. Itu yang Tuhan lakukan. Dari pelajaran ini kita dapat pelajaran pertama. Tuhan itu mau melatih saya. Tuhan mau melatih setiap saudara kita semua. Dari yang dulunya nggak bisa, akhirnya kita menjadi bisa. Jadi pelajarannya, saudara, setelah dibawa terus, saudara, pergelangan kaki lebih dalam, lutut lebih dalam, pinggang. Dan akhirnya kalau saudara baca tadi, dia berkata, sekarang aku tidak bisa berjalan lagi. Saya baca tadi ya, saudara, ya. Iya, sekali lagi mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Jadinya saudara, dia mengalami sesuatu, dia sudah maju, tapi sampai satu kali mentok, tidak lagi bisa jalan, saudara. Dulunya bisa jalan,
Dulunya bisa maju lebih dalam. Tapi ada saatnya mentok, saudara. Tapi sekali lagi, dalam nama Tuhan Yesus, saudara tangkap pelajarannya. Tuhan tidak mau kita berhenti. Tuhan ingin kita terus saja. Terus saja. Sekalipun saat itu mengalami tidak bisa lagi. Tapi Tuhan tetap tuntun dia. Dan akhirnya dengan berjalan, dia bisa maju lagi. Dia bisa berenang lagi. Dia bisa maju lagi. Dia bisa masuk arus yang lebih besar. Intinya adalah jangan berhenti, saudara. Senantiasa belajar, belajar, belajar. Tuhan ingin yang ajar kita lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Tuhan ingin melatih kita lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Dari yang tidak bisa menjadi bisa. Dari yang saudara tidak bisa menjadi bisa. Apa yang saudara tidak bisa? Dalam nama Tuhan Yesus, dalam hal positif ya saudara. Jangan aku nggak bisa berzina, bukan gitu saudara. Tidak bisa dalam hal yang baik gitu saudara. Yang tidak bisa, saudara dengar. Tuhan ingin melatih saudara. Tuhan ingin mengajar saudara. Yang saat ini nggak bisa, Tuhan ingin melatih supaya saudara menjadi bisa. Bisa, bisa, bisa. Yang sampai saat ini nggak bisa mimpin doa, Tuhan mau melatih jadi bisa, bisa, bisa. Yang saat ini nilainya nggak pernah baik-baik, saudara. Tuhan ingin tolong saudara, latih saudara jadi bisa, bisa, yang bisa, amin. Yang selama ini nggak pernah bisa jadi KKS, Tuhan akan tolong saudara jadi bisa, bisa, bisa. Yang selama ini ya pekerjaannya nggak maju-maju, misalnya gitu saudara. Sudah bekerja, nggak maju-maju saudara. Jadi karyawan terus nggak bisa naik levelnya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan ingin tolong saudara. Tuhan ingin ajari saudara. Tuhan ingin latih saudara. Jadi bisa, bisa, bisa. Usaha yang nggak pernah bisa maju. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara imani adalah kehendak dari Tuhan. Seperti Yesus sudah nggak bisa lagi. Tapi tetap Tuhan akan tolong. Tetap Tuhan akan ajari. Dengan berenang hanya bisa maju lagi. Maju lagi, maju lagi, maju lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, jangan berhenti. Selama kita masih hidup, Tuhan ingin kita terus naik. Terus naik, terus naik, terus naik. Bukan turun, terus naik. Terus maju, terus maju, terus maju. Dan saya percaya Tuhan ingin bawa kita masuk sampai tujuan ilahi. Tuhan ingin bawa saudara dan saya masuk sampai kemuliaan Tuhan. Dari rencana Tuhan dibawa dari kemuliaan sampai kemuliaan yang luar biasa yang diingini oleh Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Lah, Mazmur 144 ayat 1 dari Daud, terpujilah Tuhan. Dia bersyukur, dia memuji Tuhan. Saudara, gunung batuku yang apa saudara? Mengajar tanganku untuk bertempur. Daud itu berkata, Tuhan yang mengajak tanganku untuk bertempur. Dulunya dia hanya gembala domba saja, 2-3 ekor domba. Dia enggak pernah masuk di medan peperangan, saudara. Tapi karena dia diangkat oleh Tuhan, pertama diangkat jadi jenderal, lalu diangkat jadi raja. Dia mengalami menang, 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 menang. Dulunya enggak bisa, menang, bisa berhasil. Dan Daud berkata, Tuhan yang mengajar, yang melatih tanganku di sini, ya, untuk bertempur dari tidak bisa jadi bisa, dan jari-jariku untuk berperang. Dia tahu saudara, itulah Tuhan. Tuhan itu seperti itu. Tuhan gak mau Daud hanya selamanya dari pengembala kambing domba hanya 2-3 ekor, terus itu saja enggak. Tuhan ingin dia maju, dia maju. Bahkan yang tidak bisa diajari Tuhan, dilatih Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan ngajari itu bukan hanya teori, termasuk dilatih oleh Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh tidak bisa jadi bisa. Belajar bertempur, jari-jarinya untuk perang. Enggak cukup diajari teorinya, tapi sungguh-sungguh dilatih, saudara. Sehingga sungguh-sungguh yang tidak bisa jadi bisa. Katakan, yang tidak bisa jadi bisa, saudara. Iya. Ulangan 32. Ayat 9 sampai 12, saudara. Tetap bagian Tuhan ialah umatnya, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya seperti kita, saudara. Didapatnya dia di satu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Ada di padang gurun, berat sekali, saudara. Ya, tapi dikatakan di sini ayat berikutnya, saudara, dikelilinginya dia
tapi ternyata dikelilingi dan diawasinya dan dijaganya sebagai biji matanya. Sekalipun saat itu ya mereka ada di padang gurun, padang belantara, tapi dikatakan di sini dikelilingi oleh Tuhan, dikelilingi oleh malaikat Tuhan juga saudara, diawasi, dipantau terus, dijaganya sebagai biji matanya. Jangan sampai ada yang mengusik. Jangan sampai ada yang mencuri mata saudara, akan digebuk Tuhan, akan dihancurkan oleh Tuhan, dilindungi, dijagai, disertai, disayangi seperti biji matanya. Jadi saudara nggak usah gentar, saudara jangan takut saudara. Lalu ayat 11 ini laksana Raja Wali. Artinya apa? Seperti Raja Wali. Atau kalau ayat nanti saudara baca, seperti induk Raja Wali. Saudara, apa yang dilakukan induk Raja Wali? Menggoncang bangkitkan. Ya sarangnya dikoyak, digoncang bangkitnya. Saudara, diobrak-abrik itu saudara. Isi sarangnya terus digoncangkan saudara. Lalu melayang-layang di atas anaknya. Saudara, ya saya baca dulu aja ya. Ya, lalu mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepak sayapnya. Saudara, demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah saing yang menyertai dia. Kalau untuk kita, demikianlah Tuhan sendiri menuntun kita. Tuhan sendiri menuntun saya. Tuhan sendiri menuntun saudara, dan tidak ada Allah lain ya asing yang menyertai dia. Jadi Tuhan gambarkan dirinya sendiri seperti induk Raja Wali. Kalau saudara pelajari tentang kehidupan Raja Wali, kalau dia mau buat sarang, saudara cari tempat yang tinggi, saudara, yang akan sulit dijangkau oleh binatang yang lain sehingga aman. Setelah dia buat sarangnya, singkat cerita lah saudara, sarangnya dari banyak daun dan macam-macam. Tapi setelah itu yang terakhir dilapisi oleh bulunya. Yang dicabut supaya apa? Kokoh karena dari akar-akar itu saudara, tapi halus karena ada bulunya gitu saudara. Terus dia bertelur, terus dirami sampai menetas. Setelah menetas, anak itu terus diberi makan, dipelihara, makin besar, makin besar, makin besar. Setelah dipandang sudah cukup besar, dengar ya saudara, maka induk Raja Wali ingin anaknya ini bisa terbang. Jangan terus hanya disarang saja, disuapi saja. Jangan jadi anak Tuhan bayi terus. Tuhan tolong ini, Tuhan berkati ini, Tuhan lindungi ini. Tuhan aku butuh capcay, Tuhan aku butuh tongseng, Tuhan aku butuh macam-macam. Jangan hanya itu saja. Belajar terbang, belajar kerja, belajar cari makan, belajar bisa makan sendiri. Mulai diajak supaya bisa saudara. Bukan selamanya anak itu disarang terus. Saudara, induknya berusaha dia bisa terbang. Kalau tidak mau saudara, karena biasa orang itu sukanya mapan. Sing mapan itu saudara. Enak, duduk saja lihat mapan tuh. Saya kalau mau cari orangnya datang enggak itu gampang kok saudara. Biasanya duduk di mana? Kalau biasa situ ya situ terus gitu saudara. Biasanya sana ya sana terus. Gampang tau saudara carinya saudara. Oh tekorak ya saudara. Sambil khotbah sambil melirik gitu saudara. Oh ada ndak ya dia gitu saudara. Karena manusia suka apa? Mapan saudara. Tapi dalam nama Tuhan Yesus, ya mapan ya baik. Tapi jangan mapan gak maju. Harus maju. Harus maju. Harus maju. Harus maju. Harus maju. Harus maju, saudara. Saudara sekolah harus maju, saudara. Saudara kerja harus maju. Jangan mapan dengan kedudukan yang sangat rendah. Jangan mapan dengan usaha yang tidak berdaya, yang itu terus. Jangan mapan. Tuhan ingin kita bangkit. Tuhan ingin kita berjuang. Tuhan ingin saudara maju. Tuhan ingin bawa saudara seperti induk Raja Wali. Ingin anaknya bisa terbang tinggi. Oh, akhirnya sungguh-sungguh dia punya wawasan yang luar biasa. Seperti induknya, kita seperti Tuhan. Itu saudara, lakukan hal-hal yang berarti, lakukan hal-hal yang berguna, lakukan hal yang besar. Lah, kalau anaknya tetap nggak mau terbang, maka seperti tadi katakan, sarangnya digoyak, saudara, sampai rusak, saudara. Wah, digoncang sampai rusak, saudara.
bulunya dibuangi. Sekarang sakit, kalau di sana sakit, saudara. Di sarang dulu enak, kasur nyampuk gitu, saudara. Ada bulunya, sekarang dibuangi, sekarang sakit, saudara. Bukan sakit saja, sakit masih nggak mau pergi, koyak tadi, sampai memang nggak bisa di sana lagi. Kadang-kadang ada, sudah nggak bisa punya tempat, tetap nggak mau terbang, hanya di dahan saja, ngomong gitu, saudara. Nah, saat itulah induk Raja Wali akan ambil tindakan, kepakkan sayapnya sampai seperti terjatuh. Seperti terjatuh, saudara. Dan waktu terjatuh, anak Raja Wali itu otomatis, dia akan secara otomatis, wah, mungkin teriak, oh ibu kenapa ini? Tapi dia akan berusaha mengatasi, saudara. Dan waktu dia sungguh-sungguh berusaha mengatasilah, tiba-tiba kekuatan sayap Raja Wali itu bekerja. Dan akhirnya dia bisa terbang. Dan akhirnya dia bisa terbang. Dan akhirnya dia bisa terbang. Akhirnya dia bisa terbang. Bahkan terbang tinggi dengan sayap Raja Wali. Mengalami kemuliaan. Mengalami kedahsyatan. Mengalami sesuatu yang luar biasa. Hidupnya dalam kemuliaan. Sama. Saya tidak tahu keadaan saudara. Ya, dulu bayi, dalam Tuhan bayi. Pokok, wah gitu saudara sudah dicarikan ibunya. Saudara tahu enggak? Sekarang kadang-kadang doamu tidak dijawab seperti dulu. Saudara tahu dulu. Ayo belajar. Ayo bekerja. Ayo berjuang. Jangan jadi jemaat terus. Aku dilayani terus. Dilayani terus. Pelayanannya kurang memuaskan. Marah, sakit hati. Jangan. Saatnya bertumbuh. Dulu dilayani, sekarang berani melayani. Sekarang bisa lakukan sesuatu yang luar biasa. Dulu diberkati, sekarang bisa jadi berkat, saudara. Dulu diajari, sekarang bisa jadi pengajar, saudara. Itu kerinduan dari Tuhan. Tuhan ingin setiap kita, saya, saudara semua, terus diajari, terus dilatih, supaya lebih tinggi, supaya lebih berguna. Karena panggilan kita untuk jadi berkat. Kalau hanya diberkati saja, nggak pernah dewasa. Itu bukan panggilan kita. Itu hanya sarana saja. Panggilannya kita jadi berkat. Jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat. Saudara saya ajak uji diri. Sudahkah saudara jadi anak atau siapalah suami yang jadi berkat bagi keluargamu sendiri. Jadi berkat. Kalau belum saudara mulai belajar, bangkit, belajar sungguh-sungguh. Lakukan sesuatu sehingga saudara berguna. Jadi berkat bagi keluargamu. Jadi berkat bagi gerejanya Tuhan. Jadi berkat bagi sesama. Sudah mencapai rencana Tuhan yang luar biasa. Seperti induk Raja Wali. Bisa terbang tinggi. Bagaikan anak Raja Wali. Itu Tuhan berkata, seperti itulah aku akan mengajari anak-anakku. Ya, seperti itulah akan sungguh-sungguh mengembangkan mereka. Sehingga mereka nantinya bisa lakukan hal yang besar. Bahkan saya baca di catatan saudara. Ya singa, induk singa itu juga lakukan sama. Anaknya masih kecil. Ya terus semua diberi macam-macam. Tapi kalau sudah dipandang mulai dewasa. Mulai diajak cari mangsa sendiri saudara. Ya bersama-sama induknya. Tapi saudara harus berjuang. Harus bekerja, harus berusaha, harus terus. Terus kadang-kadang ada mangsa, induknya enggak langsung ambilkan, biar dia saja yang kejar, biar dia yang kejar, yang buru, dia saja yang berjuang, sehingga akhirnya dia bisa. Kalau ada bahaya, dia akan lindungi. Kalau ada risiko, dia akan bela dan macam-macam. Tapi sekali lagi, Tuhan berkata, seperti itulah Tuhan menuntun kita. Seperti itulah Tuhan akan melatih kita. Dari yang tidak bisa, jadi bisa. Dari yang tidak bisa, jadi bisa. Amin. Saya juga arahkan setiap KKS, anggota saudara, jangan dibiarkan bayi terus. Kalau ada anggota saudara sudah 1 tahun, mimpin doa saja nggak bisa, siapa yang salah? Kalau ada anggota saudara 5 tahun, mimpin doa saja nggak bisa, siapa yang salah? Kalau ada 10 tahun anggota saudara mimpin doa saja nggak bisa, siapa yang salah? Tambahilah saudara, 25 tahun anggota saudara mimpin doa saja, siapa yang salah? Siapa yang bilang KKS ya, angkat tangan.
Loh, balik ngomong orang wani angkat tangan. Siapa yang bilang KKS yang salah? Angkat tangan. Siapa yang bilang yang salah bukan KKS-nya, anggotanya? Angkat tangan. Kalau ada yang angkat tangan pasti anggota itu bela diri. Siapa yang golput? Angkat tangan. Yang salah siapa? Loh, tidak tentu. Bisa KKS-nya, bisa anggotanya. Kalau KKS-nya nggak ngajar, nggak pelatih, itu salahnya KKS. Anaknya dianggap bayi terus. Seperti orang tua, anaknya kerja, anaknya pertama sekolah. Setelah selesai sekolah jadi pengangguran, boleh enggak? Enggak boleh, harus kerja. Betul enggak saudara? Kalau terus bina bubuk terus, akhirnya enggak berguna. Betul? Kalau tidak melatih, salahnya siapa? Loh, kalau orang muda enggak saudara. Kalau KKS-nya enggak melatih, salahnya siapa? Salahnya siapa? Tanya sebelah, kamu KKS yang melatih atau tidak? Kamu orang tua yang melatih anakmu atau tidak? Kalau ini kan berguna semuanya saudara. Kamu orang tua yang melatih anakmu atau tidak? Kalau tidak dilatih, yang salah KKS-nya. Tidak seperti Tuhan. Tuhan itu berkata, aku mengajari, aku melatih. Supaya akhirnya mereka bisa, sekalipun menakutkan kadang-kadang, tetap diajari. Lah kalau KKS-nya sudah dorong mau ngajari, anggotanya nggak mau terus, salahnya siapa? Salahnya siapa yang keras? Saya gembala sidang, kalau enggak ngajari, enggak dorong saudara bangkit, ya bukan dilayani. Sekarang mulai melayani. Tapi kalau kalau saya enggak gerakkan, saya salah. Kalau saya sudah ngomong sampai capek mulutnya, berminggu-minggu ngomong terus, tetap saya bergegek. Yang salah siapa? Yang salah siapa? Yang keras. Tanya, kamu anggota yang mau maju atau yang terus bergegek gitu. Tanya sebelah, kamu itu yang terus jambu pokoknya gitu atau mau maju? Loh, ada loh saudara, kadang-kadang orang, betul tak? Anak saja malas ya ada tak? Terus ya suruh sekolah, kalau sekolah karena di pasir, terus suruh kerja, gak mau kerja tuh ada tak? Tapi dengar, hari ini Tuhan berkata, aku adalah seperti Tuhan, melindungi, menyertai, mengasihi, akan melatih kamu bertempur, melatih kamu berjuang, melatih kamu bisa lakukan sesuatu yang luar biasa, bukan diberkati dan hanya jadi berkat. Pekerjaanmu supaya maju, kamu harus belajar supaya bisa akhirnya jadi berkat. Tepuk tangannya yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan kalau menurut saya Tuhan itu bukan yang ngajari, diem ya didiamkan saja. Tuhan itu suka njoroke. Tuhan itu suka apa? Njoroke. Saudara, saya ulang lagi. Saudara tahu nggak seperti Raja Wali itu loh. Anaknya kalau terus begegek saja, tidak dibiarkan, ya disuruh nggak mau. Enggak. KKS tak suruh nggak mau. Tapi Tuhan berkata seperti induk Raja Wali. Bila perlu salahnya dirusak. Bulunya dicabut, gak diberkati terus, enak terus saudara. Ya, dirusak. Masih gak mau dijoroke. Sampai kejukuk, sampai terpaksa ketakutan. Sampai teriak-teriak. Sampai aja berjuang mati-matian. Akhirnya bisa terbang. Dan menakutkan. Maka Tuhan suka joroke. Saya sampai bisa seperti sekarang ini, karena sering dijoroke Tuhan. Ya, betul saudara. Berurang-urang dijoroke. Lah, mimpin doa belum bisa kok disuruh jadi KKS. Tidak masuk akal toh saudara? Ya atau ya? Biasanya nggak mau jadi KKS alasannya oke. Betul gak? Aku inilah, semua aku tidak bisa. Macam-macam. Betul, mungkin nggak bisa. Ya, saya dulu nggak bisa. Tapi kenapa akhirnya bisa? Mau belajar. Memang nggak bisa. Tapi kalau mau belajar itu pasti bisa. Saya ulangi ya. Memang nggak bisa. Tergantung kita mau belajar enggak. Mau belajar yang pasti bisa. Betul? Betul. Lagi ya, kalau saudara sekolahkan anak saudara sekolah musik. Ya, sekolah nyanyi musik. 1 tahun tetap enggak bisa. 5 tahun tetap 1 lagu aja enggak bisa. 10 tahun tetap enggak bisa. Tak ulangi lagi ya. Yang salah gurunya atau muridnya? Yang salah gurunya atau muridnya?
Ya tidak tentu seperti tadi loh. Ada saja sekolah itu ngajarinya apa, ngawur-ngawur nggak bisa-bisa. Betul nggak? Tapi juga belum tentu gurunya, bisa juga anaknya. Kalau aja terus nggak mau terus diajari, nggak mau terus, ya nggak pernah bisa. Tapi hari ini Tuhan sedang ngajar kita. Itulah Tuhan kita. Dia ingin kita dilatih, diajari. Dari yang tidak bisa, jadi bisa. Dari yang tidak tahu, jadi tahu. Dan hanya kita melangkah maju sampai mencapai rencana Tuhan yang luar biasa. Saya belum bisa pimpin doa, disuruh jadi KKS. Belum ngerti caranya gembalakan jemaat, suruh jadi gembala sidang. Gak masuk akal. Dulu peristiwa beli gedung Biskop Setar itu lebih lagi. Itu saya nggak punya iman. Kalau suruh beli gitu nggak punya iman. Tuhan kirim orang-orang saudara untuk ngajak saya maju. Sudah maju saudara di tengah jalan. Ya mereka tidak jadi bata. Saya sendirian. Mau tidak mau nekat. Mau tidak mau berjuang. Mau tidak mau berusaha. Dan itulah belajar terbang. Kalau nggak ada yang geret saya tidak berani terus sih. Kadang-kadang Tuhan itu. Bisa pakai apapun, bisa pakai manusia, bisa pakai peristiwa apapun, digeret terus sudah. Peristiwa macam-macam, dan hanya seperti sudah kehilangan pijakan. Kehilangan segala sesuatunya. Seolah Tuhan tidak nolong, seolah keadaan ini sudah bahaya. Tapi saat itulah bisa terbang tinggi bagai Raja Wali. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Saya mau tanya, mau dijoroke atau tidak? Siapa yang tidak mau angkat tangan? Tidak ada ya. Siapa yang mau angkat tangan? Siapa yang mau dijoroke Tuhan angkat tangan? Enggak dijoroke orang maju-maju saudara. Siapa yang mau dijoroke angkat tangan? Ada yang takut, wah aku dijoroke Tuhan gimana? Tapi itulah cara Tuhan. Kita akan maju. Saudara akan maju. Saudara akan maju. Saudara akan maju. Saudara akan maju. Betul saudara? Dengan cara dilatih, saudara. Anggota dilatih. Saya nggak punya waktu banyak, tapi dulu waktu saya jadi KKS, saya berusaha latih. Latih ini. Ya SGG itu saya latih semuanya. Dan akhirnya mereka jadi hamba-hamba Tuhan. Yang kedua, Tuhan mau ajar kita cara yang baru. Tuhan mau ngajari kita dengan cara apa, saudara? Yang baru, saudara. Ya bisa satu cara itu dilatih terus dilatih. Tapi kadang-kadang cara itu mau dilatih seperti apapun, sudah nggak akan bisa. Harus ganti yang baru, harus ganti yang lain. Sebab keadaan kadang-kadang berubah, dunia itu kadang-kadang berubah, saudara. Tadi Yesus diajak, ikuti terus, ayo berusaha, maju, setinggi pergelangan, maju, pakai kaki, jalan terus. Setinggi lutut, jalan terus, pakai kaki terus. Ya setinggi pinggang, saudara. Sampai setinggi pinggang, mau disuruh jalan terus tetap nggak bisa. Maka Hizkiel berkata, aku sudah tidak bisa maju lagi. Betul saudara? Cara pakai kaki itu sudah maju, berkembang, pergelangan dari lutut sampai pinggang. Tapi dengar, cara itu tidak bisa selamanya dipakai. Ada saat tertentu, keadaan tertentu, cara itu sudah tidak bisa berguna. Harus ganti cara. Caranya apa? Berenang. Kalau dia terus mau berjuang jalan pun nggak akan bisa. Karena tenggelam. Ganti cara. Caranya apa? Ganti cara. Caranya apa? Ayo mbok tanggapi ya saudara. Ganti cara. Caranya apa? Nah rodok lumian. Ganti cara. Caranya apa? Kalau saudara tetap saja nggak berani ganti cara. Tetap Hizkiel nggak akan pernah bisa maju lagi. Mentok sampai setinggi pinggang saja. Harus berani berubah. Dengan cara yang baru. Saudara. Jangan terus pegang yang lama terus. Kalau keadaannya, sikonnya, situasinya sudah berubah. Waktu Hizkiel belajar. Ganti sekarang bukan jalan kaki, berenang. Maka dia maju lagi. Dihanyutkan oleh Tuhan. Dibawa lebih dalam. Sampai tujuan akhir. Sampai kemuliaan. Sampai sungguh-sungguh berkarya. Saya ajak saudara juga terus pelajari kehidupan saudara semuanya. Dunia ini berubahnya sekarang cepat sekali. Saudara sudah rajin belajar.
sudah rajin bekerja, sudah rajin macam-macam latihan. Tapi dengar, belum tentu caramu yang saudara lakukan sekarang masih bisa berguna, masih bisa cocok. Kadang-kadang sudah waktunya saudara belajar yang baru. Cara yang baru, sistem yang baru, pekerjaan yang baru. Tuhan berkata, tahun ini new wonders. Mujizat baru, mujizat baru, mujizat baru. Saya percaya bisa cara yang baru. Saya percaya dengan keadaan yang baru, mujizat baru. Untuk dapat kesembuhan, beda dengan untuk dapatkan berkat. Saudara, caranya beda. Harus dengan yang baru, harus berani berubah. Cara keadaan berubah, kita harus berani berubah. Jangan kolot terus. Aku jualan nasi goreng dari dulu ya segini, ayam gorengku ya gini. Ngotot, itu sekarang beda loh. Saudara ngotot, ya gini dari dulu gini, dari kakek, nenek, orang tua gini. Saudara, kalau sudah kalah, jangan ngotot. Tetap saja harus mulai berani berubah. Teknologi itu berubahnya cepat sekali, saudara. Ya, HP misalnya dulu, zaman dulu, saya sudah pakai Nokia. Itu ketiknya seperti mesin tik gitu, saudara. HP betul nggak, saudara? Lalu Apple mengeluarkan pakai layar, nggak usah pakai itu, saudara. Oh, saudara, banyak yang nggak mau berubah, tetap nggak mungkin lah layar kok bisa nanti. Ya, pasti sesuatu yang baru itu belum lancang. Oh, pasti harus pakai alat dipijat gini, saudara. Tapi sekali lagi, ya semua yang lain seperti Nokia pun semua yang lain hanya ketinggalan. Betul? Nggak ngikuti, tutup, saudara. Lalu ada satu lagi, ya si catatan ada satu lagi namanya Netflix, saudara. Itu ya menciptakan suatu, lihat video, ya itu bisa pakai apa namanya streaming online gitu, saudara. Lalu dulu ada perusahaan yang sudah besar sekali namanya ya Blockbuster gitu, saudara. Itu dia berkata, itu perusahaan apa? Ya sewa video, jualan video besar sekali, saudara. Waktu ini ya diajarkan, oh ada penemuan baru, nggak mau diterima, ditolak, saudara. Tetap saja yang namanya video kok gimana pakai internet. Dulu internetnya juga memang belum sempurna. Oh, nggak bisa lancar, nggak mungkin. Dia tetap pegang yang lama terus. Video, buat video, ya jual, ya kaset video, saudara. Oh, sewakan kaset video. Tapi yang baru ini mulai belajar, ditingkatkan. Internetnya makin baik, ya layar sentuhnya makin baik, semua makin baik. Dan setelah lewat sekian lama, ya menurut catatan yang ada, saudara, ya Blockbuster ini sekarang hanya tinggal satu toko. Dulu di mana ada. Tinggal berapa? Ya, sedangkan Netflix ya sekarang punya sekitar 250 juta pelanggan. Gak usah kirim videonya pakai paket, gak usah di Roma, di mana-mana buka pakai ini sudah bisa. Betul nggak, saudara? Di kamar saja bisa. Di kamar kecil bisa nggak? Oh, bisa juga, saudara. Di mana-mana bisa. Betul nggak, saudara? Betul nggak? Nah, jangan tidak mau berubah. Katakan sebelah, ayo. Dunia sudah berubah. Belajar, berusaha, pakai AI. Apalagi saya lihat sekarang. Ini kalau saudara nggak belajar pasti sangat ketinggalan. Makin lama makin ketinggalan. Dan sangat cepat akan ketinggalan. Semuanya akan sangat cepat sekali berubah. Berani terus, banyak belajar. Berani berubah juga. Kalau ada sesuatu yang sudah baru gitu, saudara. Kalau yang lama sudah nggak cocok lagi. Saya mau kasih contoh sedikit saja, saudara. Karena saya lihat ini Indonesia ya banyak sekali kadang-kadang PHK, banyak sekali orang mengeluh tentang pekerjaannya. Karena di perusahaannya PHK, cari kerja sekarang mudah atau sulit, saudara? Sulit, saudara. Karena banyak yang tutup malahan, saudara. Usaha sendiri, semua buka. Wah, kafe di mana-mana, semua buka. Jualan makan, online, macam-macam, saudara. Ya itu baik, semua usaha itu bagus sekali. Tapi belakangan saya baru ada sesuatu. Saya berapa kali pergi ke rumah makan atau apa, pasti ada apa? Ojek online, ada ya, saudara? Yang sekarang kan pesan bisa pakai ojek online, tahu, saudara? Betul nggak? Lalu ketemu, ya ojek online pagi-pagi aja,
Biasa warna apa? Hijau apa itu. Lalu saya waktu lewat di sini, mau baca? Sopo ya? Oh jemaatku jadi ojek online itu saudara. Saya puji Tuhan diberkati. Berkali-kali saya ketemu. Lalu saya mulai tanya-tanya. Ternyata itu bisa jadi salah satu solusi. Ya, ada beberapa yang memberi kesaksian, dikeluarkan dulu kesaksiannya yang panjang dulu. Ini ya, yang ini ya sudah ya Shalom Fajar berikut cerita mengenai ya suami saya ya sudah dari 2018 suami saya tergabung dalam salah satu perusahaan ojek online di Indonesia dan selama waktu tersebut sampai sekarang ada beberapa waktu di mana suami saya sempat berhenti sebentar karena melamar pekerjaan sebagai sales dan diterima. Kan tetapi pekerjaan sales itu hanya setahun karena perusahaan tersebut tutup sehingga suami saya kembali bekerja sebagai ojek online sebelum menemukan pekerjaan lain. Lanjut lagi. Ya, lebih dari pekerjaan. Masa itu tak tahu? Ya wes tak baca saya. Waktunya, ya kelebihannya maksudnya gitu ya. Waktunya fleksibel, bisa diatur. Ya, bisa aktif atau non aktif aplikasi sesuai kebutuhan. Bisa menambah penghasilan ketika ada pekerjaan utama lainnya. Lanjut lagi. Ya, di atas semua itu ojek online ada pekerjaan yang sangat banyak membantu bagi banyak orang. Terutama karena tidak perlukan skill tertentu, hanya perlu bisa mengendarai motor dan punya SIM. Ia sudah menjadi syarat utama bagi orang yang kesusahan dapat pekerjaan di bidang lain. Ojek online sangat-sangat bisa menjadi jawaban. Ya, ini salah satu kesaksian. Yang kedua, saudara lihat, ini kesaksian lagi yang kedua. Yang kedua, ya, ini tadi faedahnya, kesaksian yang kedua, saudara, yang penting saya lihat, itu bisa jadi selalu contoh. Jangan tetap, namanya kerja, ya pokok ikut perusahaan kerja. Ya, ikut perusahaan banyak tutup, gak bisa, ya cari cara yang lain. Tadi buka sendiri, ya, atau kalau nggak punya toko, buka toko online. Tapi ini juga hanya seperti tadi, itu juga bisa jadi sarana. Kedua mana? Saya ceritakan saja ya. Tadi yang kedua itu intinya dia ngasih hitungan. Suamiku setelah ojek online tadi, saya hitung. Tadi kalau enggak salah dalam 1 bulan dia bisa menghasilkan 4 juta lebih. Betul. Tapi juga ada yang cerita, Pak, enggak bisa Pak, sekarang sepi, sekarang sedikit. Lah, saya enggak tahu, tapi ada yang sangat sukses, ada yang merasa kurang sukses, ya tergantung. Mungkin berhentinya di mana, kalau berhentinya di tempat yang sepi, yang enggak dapat order terus, adalah karena itu bebas, kapanpun di online kan bisa dapat kerjaan, tutup yang enggak dapat. Kalau yang satu di on kan sampai ya berapa? 15 jam, yang satunya 2 jam. Ya pasti penghasilannya sedikit cerah, betul enggak? Tapi minimal itu salah satu solusi. Ada cara banyak, ada banyak cara. Ini salah satu solusi. Saudara saya nganggur terus, orang no kerjaan terus. Salah satu. Ini contoh saja. Karena saya lihat ini baik loh. Daripada nganggur terus, betul saudara? Siapapun kalau memang mau berjuang, pasti bisa tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, yang ketiga, Tuhan mau gerejanya tenggelam dalam Roh Kudus. Gereja Tuhan bisa bicara seperti gereja kita. Tapi kita masing-masing juga disebut gereja Roma Allah. Kita masing-masing tenggelam dalam Roh Kudus. Tenggelam dalam Roh Kudus, saudara. Yeskiel tadi dikatakan terus, saudara, sampai masuk paling dalam, saudara, sampai tenggelam dalam arus Roh Kudus, saudara. Dan kalau Yeskiel sudah masuk arus Roh Kudus, saudara, sepenuhnya, saudara, beda sekali dengan sebelumnya. Dari pergelangan sampai pinggang, saudara dengar ya, sampai pinggang. Dia itu masih berjuang dengan kakinya. Dia bisa berdiri di atas kakinya. Tapi kalau sudah menjadi sungai, dia itu akan dibawa oleh Tuhan sepenuhnya. Yang namanya penuh Roh Kudus itu begitu. Roh Kudus itu berkarya dalam hidup kita. Berkarya setinggi pergelangan. Bawa perjalanan hidup kita, hidup yang benar. Setinggi lutut, mulai banyak berlutut. Mulai banyak berdoa, setinggi pinggang. Mulai siap untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan.
Tapi ada level yang paling tinggi, yaitu setinggi sungai. Apa artinya saudara? Sudah nggak berdiri di atas ya kakinya. Bukan aku lagi, tapi Tuhan. Semua Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi. Karena Tuhan melakukan kehendak Tuhan, melakukan caranya Tuhan, melakukan panggilan Tuhan. Sudah Roh Kudus berkarya sepenuhnya dalam hidup kita. Bukan kita membawa Tuhan, Tuhan membawa kita. Bukan kita pakai Tuhan, Tuhan pakai kita. Waktu saudara sudah sepenuhnya berani berserah total, berani dipakai total, saat itulah Roh Kudus berkarya total. Itu tergantung kita. Kalau kita masih belum sampai itu, ya semua aku, cita-citaku Tuhan, tolong berkati sampai cita-citaku. Beda dengan orang, saudara lihat semuanya. Yang tahu panggilan Tuhan dalam hidupnya. Lalu dia berjalan, Tuhan, ya kehendakmu yang jadi. Karena saya misalnya, kau panggil aku jadi gembala sidang. Ya sudah, saya ikut. Ya sudah, ikuti Tuhan. Kehendak Tuhan itu dibawa Tuhan. Bukan keinginanku jadi pengusaha. Ya semua baik, ada orang dipanggil Tuhan bukan jadi pendeta, jadi pengusaha. Ikuti Tuhan. Sampai Tuhan bisa berkarya sepenuhnya. Sampai Tuhan bisa bawa kita sepenuhnya. Waktu Tuhan bisa bawa saudara sepenuhnya, saudara dibawa mencapai rencananya yang paling ya mulia saudara. Waktu saudara mau pakai caranya Tuhan, bukan caranya saudara, maka saudara akan diajari cara yang paling tepat, cara yang paling berhasil. Kalau saudara mau terus dituntun oleh Tuhan, tuntun akan Tuhan akan tuntun saudara sungguh-sungguh mencapai rumput yang hijau, air yang tenang, sekalipun lembah kegelapan tidak akan gentar. Pialaku penuh melimpah kemenangan, kebajikan semata-mata. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Sampai tenggelam dalam hadirat Tuhan. Bisa ngerti? Level karya Roh Kudus itu seperti itu. Seperti orang dibaptis. Kan kepenuhan Roh Kudus kadang-kadang disebut dibaptis Roh Kudus. Ya dipenuhi, dibaptis Roh Kudus. Lah sama juga baptisan air. Saudara lihat kata baptis saudara. Ya, saudara lihat ya, kata baptis dalam perjanjian baru berasal dari ya Yunani, bahasa aslinya ya ini saudara ya. Tapi kalau bacanya baptiso, saudara, kalau dibaca ya bacanya tulisan yang betul aslinya seperti ini, saudara. Ya itu siapa saudara? Artinya dibenamkan. Ini namanya belum dibenamkan, hurung ambles kok. Nanti ganti ya dibenamkan sampai ambles maksudnya gitu saudara. Dicelupkan ini juga belum dicelupkan. Nah ini betul ya menenggelamkan, ditenggelam perahu yang ditenggelamkan gitu loh saudara. Ya lalu apalagi dimasukkan dalam air ini belum dimasukkan saudara, mintip-mintip saudara, membersihkan dengan pencelup. Artinya begini, baptiso itu dimasukkan sampai tenggelam semuanya. Jadi zaman dulu kadang-kadang dipakai kalau orang mewarna, saya dulu di perusahaan mewarna, saudara. Lah di sana kalau bilang mewarna dibaptis untuk jadi hijau misalnya, dicelup ya zat warna sampai semuanya jadi hijau. Setelah dicelup nanti keluar sudah hijau. Kalau saudara dibaptis dengan Roh Kudus, masuk saudara, tenggelam warna saudara, warna Roh Kudus. Sifat saudara, sifat Roh Kudus sampai ya orang bisa melihat Roh Allah sungguh-sungguh bekerja dalam hidupmu. Punya mentalitas dari Tuhan. Punya sifat dari Tuhan. Punya urapan dari Tuhan. Punya kuasa daripada Tuhan. Lakukan yang Tuhan ajarkan. Lakukan yang Tuhan inginkan. Saat itulah sudah mengalami kedahsyatan. Ini kita dalam 1 bulan kedalaman yang baru bersama Roh Kudus. 10 hari sudah dengar ya, makin dalam. Makin dalam, makin dalam. Saya lihat selama 10 hari, saya lihat ribuan orang dapat pertolongan dari Tuhan. Oh, ribuan orang dapat zaman, ada yang dapat kesembuhan, ada yang dapat pemulihan, hatinya bisa mengampuni. Ada orang yang, saudara, dapat kelegaan karena banyak tekanan. Banyak sekali, saya lihat ribuan karena saya keliling di beberapa kota. Luar biasa sekali, saudara. Itu ya jangan disia-siakan. Itu sebabnya kita adakan terus KKR 10 hari. Tapi bukannya itu. Setelah selesai jangan lupa terus belajar. Hidup dalam hadirat Tuhan. Hidup dalam firman Tuhan.
hidup dalam perkenanan Tuhan. Saya ingatkan khotbah minggu yang lalu. Apa yang harus kita lakukan supaya penuh itu? Kita harus lapar haus dalam apa? Hadirat, kalau saudara masih ingat, betul? Saya itu waktu dengar yang nyampaikan kalau enggak salah Pak Andri kan saya. Betul ya? Minggu yang Pak Andri. Dia juga sempat nyampaikan bagus. Kalau saudara terus hidup dalam hadirat. Ayatnya itu kan salah satunya lewat pujian penyembahan. Kalau saudara terus hidup dalam pujian penyembahan. Ada terus, ya imani ada hadirat Tuhan. Tanggapi hadirat Tuhan. Waktu saudara puji penyembahan. Terus hidupmu penuh dengan pujian penyembahan. Dimanapun saudara berada. Tiba-tiba dalam hatimu itu seperti ada lagu. Waktu saudara ngalami, saudara sesuatu, kadang-kadang lagu itu sudah bisa nyala sendiri. Waktu saudara ngalami, nggak ada jalan lagi, jalan buntu. Tiba-tiba akan ada pujian. Dia buka jalan saat tiada jalan. Saudara terbukakan lagi. Kenapa? Hidup dalam hadirat Tuhan. Tuhan bisa berbicara seperti itu. Hidup dalam firman. Saudara penuh dengan firman. Jaga terus. Setelah kakek ini terus. Renungkan firman siang malam. Bukan hanya dibaca, bukan hanya pernah didengar. Seperti ini saudara buka hati, harus dengarkan sungguh-sungguh. Setelah masuk saudara, lalu jangan lupa firman bukan untuk dilupakan. Besok ditanya kemana firmannya apa? Ya, pokoknya lucu gitu jangan. Saudara harus terus renungkan. Sampai apa saudara? Merima, sampai menyala. Itu seperti binatang, seperti apa ya, sapi, saudara, lembu. Makan banyak, kalau saudara perhatikan ya, itu enggak langsung dicerna. Makan banyak, setelah makannya selesai, baik itu duduk atau dimanapun, dia akan keluarkan lagi, dikunyah lagi. Saudara tahu enggak? Apa itu? Jadi sudah diterima baik, tapi kadang-kadang kalau pencernakannya kurang bagus, itu keluar lagi. Tapi sengaja dikeluarkan, dikunyah. Diapakan saudara? Dihisap sarinya. Sehingga makan yang sama tidak lewat saja. Makan yang sama dihisap. Saudara dengarkan firman seperti ini. Kalau hati saudara terbuka, saudara akan terima firman. Dan kadang-kadang ini sudah jadi rema. Bung, bicara. Roh saudara akan menyala. Tapi kadang-kadang kalau saudara belum dapat pun, saudara pulang firman tadi, renungkan lagi. Tiba-tiba akan muncul rema pun. Tiba-tiba perkataan yang saat ini saudara belum dapat satu. Tiba-tiba hidup. Atau saudara sudah dapat. Tapi saudara akan diteguhkan lebih lagi. Teguhkan. Itu namanya apa? Hidup dalam firman. Renungkan. Siang, malam. Bukannya baca. Kalau baca lewat saudara nggak dapat makanan apa-apa. Saudara, ya logos pun belum ada sesuatu. Sampai jadi pewahyuan. Sampai menjadi rema. Luar biasa. Yang terakhir apa? Lapar dan haus apa? Pengurapan. Saudara, dengar ya. Pengurapan itu penting sekali. Kita diselamatkan, ada buah roh bagus sekali. Saudara, itu dasar yang sangat penting sekali. Dasar utama. Tapi tanpa pengurapan itu enggak ada kuasa. Hidupnya kalah. Baik hati, tapi kalah. Saudara dapat pengurapan. Saudara dapat otoritas. Saudara dapat kuasa. Saudara dapat power. Saudara bisa kalahkan godaan. Saudara bisa kalahkan masalah. Saudara bisa kalahkan serangan-serangan. Saudara bisa kalahkan hidupmu penuh kemenangan. Engkau bisa dipakai menolong orang lain. Kalau engkau sendiri kalah terus, bagaimana bisa menolong orang lain? Hidup dalam pengurapan. Hiduplah terus dalam hadirat. Hiduplah terus dalam firman. Hidup pengurapan. Terima. Maka suka saya kalau sebelum khotbah kadang sudah tangkap pengurapan. Saya sendiri selalu begitu. Setiap hari juga minta diurapi dengan pengurapan yang baru. Firman Tuhan berkata, setiap hari diperbarui. Maka roh saudara tetap kokoh. Maka roh saudara tetap menyala. Maka saudara terus berkobar-kobar. Dan saudara lihat kuasa Tuhan. Saudara akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan secara luar biasa. Tanpa Tuhan gagal. Saya tutup dengan Reinhard Bonnke. Saudara perhatikan.
Dia itu lulus teologi dengan nilai cum laude. Tapi waktu praktekkan firman Tuhan, dalam pelayanan gagal. Semua ilmu yang didapatkan gagal terus. Sampai akhirnya dia teriak, gimana itu Tuhan? Tuhan ingatkan, kamu harus melayani dengan apa? Api Roh Kudus. Api Pentakosta. Tanpa itu gak ada kuasa. Perkataanmu gak ada kuasa. Pelayananmu tidak ada kuasa. Lalu dia mulai sadar. Dia mulai bangun kehidupan pribadinya. Bangun kehidupan rohnya. Terus seperti tiga ini dilakukan saudara. Akhirnya dia menyala rohnya. Akhirnya dia menyala dengan remanya pewahyuan. Akhirnya dia menyala dengan pengurapan. Mulai melayani dengan api Roh Kudus. Api Pentakosta. Maka pelayanannya ada kuasa. Oh, dia dapat penglihatan tentang Afrika. Maka waktu dia melayani dengan kuasa Roh Kudus, Afrika dijamah. Lalu setelah itu dipakai Tuhan luar biasa. Satu kali dia pernah, saudara, sedang butuh uang untuk sewa, saudara, tapi nggak punya uang. Doa terus belum dapat. Doa puasa belum dapat. Waktunya sudah habis, harus membayar, saudara. Dia tetap saja waktu pulang tiba-tiba Roh Kudus berkata, Bapak mau memberikan kamu $1 juta, saudara. Diterima atau tidak, saudara. Lalu tiba-tiba ya sekali lagi waktu dia mau menerima Roh Kudus ingat dia, jangan. Bukan $1 juta, 1 juta jiwa. Lalu dia teriak, Bapak, bukan $1 juta, 1 juta jiwa, 1 juta jiwa, 1 juta jiwa. Dan lain bagi. Dan sungguh-sungguh pelayanannya berkali-kali, setiap pelayanan jutaan. Itu luar biasa. Buka hati saudara, dan Tuhan bisa jamah saudara. Buka hati saudara, Tuhan bisa berkarya. Baik itu masalah lawatan, tapi lebih daripada itu, dijamah hatimu, dilembutkan hatimu. Yang kepahitan dibuang, saudara. Yang keras hatinya dilembutkan. Percaya. Bahkan percaya mujizat. Jangan takut orang berkata pun percaya mujizat. Kita butuh mujizat. Saya butuh mujizat. Karena banyak hal yang tidak bisa saya lakukan. Tanpa kuasa mujizat Tuhan, saya tidak berguna. Saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak bisa mengatasi. Saudara juga butuh mujizat. Banyak kelemahan kita, keterbatas. Kalau saudara berani, maka pengurapan, kuasa menjadi saudara, mujizat terjadi luar biasa. Satu lagi saudara, kemarin tiba-tiba ingat, ada kesaksian dari kemarin yang menyampaikan firman Agung Listio. Bagus, dia baru melayani Jakarta, baru dapat kesaksian, saya lihat kok bagus ya. Dia berkata juga, yang penting buka hati, berani terima. Ya, pengurapan, lawatan seperti itu. Bahkan berani terima mujizat. Jadi waktu dia datang di sana, lalu ketemu satu pelayan Tuhan, dia berkata, Pak Agung, ingat gak? Ya, minggu yang lalu kau doakan aku gitu, saudara. Wah, sekarang sudah terjadi apa? Jadi ceritanya gini, bukan minggu yang lalu, waktu kenaikan Tuhan Yesus, ada video kesaksiannya Novi media kita. Ya, dia sedang terjepit, rumah kontraknya diminta harus pindah, dia bergumul. Tapi waktu itu saudara, ya sedang bergumul, saya melayani di Jogja, Umas. Ya, ora iso, kudu iso. Itu jadi rema, seorang perkataan dari Tuhan. Dia tangkap, ora iso, kudu iso. Saya singkat saja karena pernah disaksikan. Ternyata Tuhan buka jalan. Ya, dia diberi oleh ortuanya, saudara, suaminya, rumah sungguh-sungguh. Sudah sampai sana, dapat lagi, saudara, sepeda motor. Saudara, karena dia berani percaya, iso itu jari rema, tangkap. Bisa, pasti bisa. Bagi saya nggak bisa, tapi bisa. Lah, rupanya waktu di sel, pelayan di Jakarta ini tangkap juga. Aku juga percaya, pasti bisa. Ceritanya dia pelayan Tuhan yang hebat, saudara. Tapi saudara, dia dulu punya kendaraan rusak atau karena apa, pokoknya rusak gitu saudara. Nggak bisa, terpaksa dipinjemi oleh KKS-nya. KKS-nya bagus, melayani. Pelayanannya itu luar biasa. Dia
mengembalakan 3 komsel onset semua. Dia sudah full time juga. Masih 3 komsel onset. Wah, ya, sudah dipinjemi 2 tahun. Tapi dia berkata pinjam terus gak enak. Tuhan, tolong, aku percaya Engkau juga bisa berkati kendaraan. Supaya aku bisa pakai untuk melayani lebih luas lagi, lebih baik lagi. Itu minggu, itu minggu saudara. Saudara tahu enggak? Jumatnya tiba-tiba ditelepon orang. Aku digerakkan Tuhan untuk ngasih kamu mobil. Itu belum saudara, itu belum saudara. Isi 1 hari ditelepon orang yang beda lagi. Aku digerakkan Tuhan ngasih kamu kendaraan juga 2. Tapi menurut ceritanya Agung Keberanian belum jelas, kelihatannya hanya diterima 1. Dia juga enggak mau tamak karena dia butuh kendaraan untuk pelayanan, saudara. Dan aja dia melayani untuk pekerjaan Tuhan, berkat untuk Tuhan, untuk meninggal dan melakukan sesuatu yang